Di masa depan, saat sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan YouTube semakin merajalela, sosial media itu pun kini bukan hanya sekedar aplikasi di HP saja, tapi udah nguasain dunia nyata. Orang-orang jadi bisa memberikan penilaian atau rating pada orang lain, mulai dari penilaian terkecil yaitu bintang 1 sampai yang paling tinggi yaitu bintang 5. Pemerintah bahkan memasangkan suatu chip di mata setiap orang. Dari kecil, chip tersebut sudah terpasang agar mereka bisa melihat rating satu sama lain. Rating-rating itu menjadi standar untuk bisa makan di restoran, masuk ke kantor, bahkan dalam pertemanan. Semua ditentukan dengan rating. Semakin besar rating seseorang, maka status sosialnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil rating, maka orang tersebut akan dijauhi oleh masyarakat. Wanita ini bernama Lexi. Dia adalah wanita karir yang sangat terobsesi menaikkan ratingnya. Saat ini ratingnya bernilai 4,2. Pagi itu Lexi memberitahu adiknya yang bernama Ryan kalau nanti siang akan ada seseorang datang mensurvei rumah mereka. Lexi dan Ryan hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Sebelumnya mereka telah sama-sama sepakat memutuskan untuk menjual rumah peninggalan orang tua mereka itu, lalu menjalani hidup terpisah karena sudah muak melihat tingkah laku mereka satu sama lain. Lexi tak suka melihat adiknya setiap hari main game terus tanpa mau bekerja. Sedangkan Ryan kesal melihat kakaknya selalu berpura-pura bahagia di depan orang lain. Demi mendapatkan rating yang tinggi, Lexi kemudian pergi ke suatu tempat perumahan elit. Dia berencana pindah ke sana setelah rumahnya berhasil terjual nanti. Sayangnya uang Lexi masih kurang. Marketing perumahan tersebut lalu memberikan sebuah penawaran, yaitu dia akan memberikan diskon 20% asalkan rating Lexi bisa naik menjadi 4,5. Mendengar penawaran barusan, Lexi jadi senang. Dengan kepribadiannya yang baik pada semua orang, Lexi yakin dengan waktu sebentar saja dia akan menaikkan ratingnya. Setelah itu Lexi menemui atasannya di tempat kerja. Di sana dia menceritakan keinginannya untuk membeli rumah. Lexi meminta agar sang atasan mau memberikan surat jaminan pada si marketing perumahan. Kalau dalam waktu dekat ia pasti akan mendapatkan rating 4,5. Namun berdasarkan data teman-teman Lexi kebanyakan rating standar. Atasannya pun ragu. Ia lalu memberi saran agar Lexi mencoba berteman dulu dengan orang-orang yang memiliki rating minimal 4,5 ke atas. Karena jika orang-orang pemilik rating tinggi memberikan rating pada orang lain, maka teman-temannya pasti otomatis akan ikut memberikan rating juga. Keesokan harinya, Lexi memikirkan ucapan atasannya kemarin. Sebenarnya Lexi punya teman masa kecil bernama Naomi yang memiliki rating 4,8. Tapi sayangnya mereka sudah tak pernah bicara lagi semenjak Naomi memiliki teman baru. Lexi pun berusaha menarik perhatian Naomi dengan memposting foto boneka yang dulu pernah mereka buat bersama. Dan betapa bahagia hati Lexi ketika Naomi memberikan rating pada foto tersebut. Lexi berpikir Naomi pasti mengingat boneka itu. Malamnya Naomi menelpon Lexi. Di telepon, Naomi mengatakan saat melihat foto boneka di postingan Lexi tadi, tiba-tiba dia teringat tentang masa lalu mereka. Naomi juga memberitahu bahwa beberapa hari lagi dia akan segera menikah dan dia ingin Lexi menjadi pendamping di pernikahannya nanti. Mendengar itu, Lexi sangat senang. Seketika dia dapat ide bagaimana cara menaikkan ratingnya, yaitu di acara pernikahan Naomi nanti Lexi akan memberikan pidato. Dalam pidato tersebut dia berencana menceritakan kisah tentang masa kecil mereka berdua hingga membuat teman-teman Lexi menangis terharu, kemudian memberikan rating tinggi untuknya. Pagi hari di kantor, Lexi memberitahu bosnya soal daftar tamu undangan dalam pesta pernikahan Naomi nanti, yang semuanya memiliki rating di atas 4,5. Gara-gara daftar itu, sang atasan pun akhirnya bersedia menjadi penyamin Lexi. Lexi merasa bahagia, sebentar lagi impiannya tinggal di perumahan elit akan terwujud. Besoknya sebelum berangkat ke pernikahan Naomi, Lexi terlebih dahulu melatih pidatonya. Melihat kakaknya lagi-lagi harus pura-pura menangis, Ryan kesal. Ia lalu menasehati Lexi agar tak terlalu terobsesi dengan rating. Ryan lebih suka Lexi hidup apa adanya, menjadi diri sendiri daripada harus mengemis di hadapan orang lain hanya demi sebuah rating. Namun Lexi di situ justru malah berpikir kalau adiknya cuma sedang iri. Dengan kesal, ia langsung pergi meninggalkan Ryan sendirian di rumah. Dalam taksi, Lexi dapat telepon dari Naomi. Di telepon mereka berdua mengobrol sangat keras hingga sopir taksi merasa terganggu. Sesampainya di bandara, si sopir taksi memberikan Lexi rating jelek, tapi Lexi tak peduli. Ia merasa rating dari sopir taksi tak terlalu penting. Di sana, salah satu staf bandara memberitahu bahwa penerbangan dibatalkan akibat terjadi kecelakaan. Mendengar kabar tersebut, Lexi panik. Ia lalu meminta dicarikan pesawat yang lain. Tapi gara-gara supir taksi tadi memberikan rating jelek, rating Lexi menjadi turun. Justru marah dilarang naik pesawat.
Tanpa sadar, Lesti menjadi emosi sampai menghina staf bandara dengan kata-kata kasar. Security bandara yang mendengar ucapan kasar Lesti itu pun datang dan memberikan rating Lesti menjadi 3,1. Melihat ratingnya turun drastis, Lesti masih pede. Dia yakin saat berpidato di pernikahan Naomi nanti, Lesti pasti bisa membuat semua orang terharu dan memberikan rating besar untuknya. Lesti pun memutuskan pergi menggunakan mobil. Di dalam penyewaan mobil, Lesti dilayani dengan buruk gara-gara ratingnya kecil. Bahkan dia cuma diperbolehkan menyewa mobil berkualitas rendah. Karena tak punya pilihan lain, Lesti tetap menyewanya. Setelah lama berjalan, mobil listrik Lesti kehabisan baterai. Ketika mau mengisi daya, ternyata semua tipe colokan adaptor di sana berbeda dengan tipe mobil Lesti. Ia terpaksa meninggalkan mobil itu lalu mencari tumpangan. Namun di antara banyaknya mobil hanya ada satu mobil truk yang mau memberikannya tumpangan. Pengemudi truk tersebut adalah seorang wanita tua berating 1,4. Sepanjang perjalanan, wanita itu bercerita panjang lebar kalau dulu dia pernah memiliki rating 4,6. Setiap harinya dia selalu berusaha bersikap baik pada semua orang demi mempertahankan ratingnya. Hingga pada suatu hari suaminya terkena penyakit kanker. Akibat rating suami kecil, semua rumah sakit menolaknya. Si wanita pun sangat marah. Dia tak terima lalu memaki-maki seluruh orang di rumah sakit. Sejak saat itulah dia sudah tak peduli lagi dengan rating. Baginya jujur pada perasaan dan menjadi diri sendiri jauh lebih baik daripada harus berpura-pura bahagia hanya demi sebuah rating. Ia kemudian menyuruh Lesti untuk mencoba jujur. Sayangnya Lesti menolak. Baginya walaupun harus hidup dalam kepura-puraan, yang penting Lesti bisa dapat berbagai fasilitas elit daripada hidup jujur namun hanya dapat fasilitas sederhana apa adanya. Esok hari di sebuah pom bensin mereka berdua berpisah karena berbeda tujuan. Waktu pergi ke toilet umum, Lesti mendengar ada dua orang wanita masuk. Mereka lalu membicarakan tentang konser musik yang berlokasi di dekat gedung acara pernikahan Naomi. Seketika Lesti memiliki ide. Ia kemudian menghampiri salah satu wanita tersebut untuk meminta tumpangan. Lesti mengatakan kalau dia juga berencana datang ke konser itu. Tapi di tengah jalan mobilnya mogok. Karena kasihan, mereka pun mengajak Lesti ikut bersama teman-temannya yang lain. Dalam mobil, Naomi kembali menelpon Lesti. Di telepon dia menyuruh Lesti agar jangan datang ke acara pernikahannya. Naomi tahu sekarang ratingnya 2,6. Naomi malu jika nanti para tamu undangan tahu kalau dia punya teman dengan rating kecil seperti Lesti. Mendengar ucapan Naomi tersebut, hati Lesti pun hancur. Padahal dia telah melewati banyak kejadian buruk demi sampai ke tempat pernikahan Naomi. Tapi Naomi kini justru malah melarangnya datang hanya karena ratingnya turun. Sambil emosi, Lesti mengatakan apapun yang terjadi dia tetap akan datang ke sana. Naomi sama sekali tak menghiraukan omongan Lesti dan langsung menutup teleponnya. Semua rombongan di dalam mobil pun mendengar pembicaraan Lesti barusan. Setelah tahu Lesti ternyata berbohong, ia diusir keluar mobil. Di jalan tak ada satupun orang yang memberikan Lesti tumpangan. Ketika sudah frustasi, Lesti melihat ada dua pria sedang bermain motor ATV. Ia kemudian memohon untuk meminjam motor mereka. Karena kasihan, salah satu pria itu pun meminjamkan motor ATV-nya. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan berlumuran lumpur dan make up yang acak-acakan, Lesti akhirnya sampai di tempat pernikahan Naomi. Ia diam-diam masuk lalu langsung bicara di hadapan para tamu undangan. Namun bukannya menyampaikan pidato yang selama ini dia siapkan, Lesti di situ malah mengungkapkan seluruh isi hatinya. Ia menceritakan dari dulu Lesti iri dengan kepopuleran serta kecantikan Naomi. Waktu di sekolah dulu, Lesti bahkan sampai rela jadi bahan bulian agar bisa bermain bersama kelompok Naomi. Ia juga tak pernah marah saat Naomi merebut pacarnya berkali-kali. Lesti selalu sabar. Lesti berharap suatu hari nanti dia juga bisa sepopuler Naomi bila dia terus berteman dengannya. Namun semenjak berteman dengan orang-orang pemilik rating tinggi, kini Naomi sudah tak memperhatikannya lagi. Naomi telah membuangnya. Lesti tahu alasannya kenapa Naomi beberapa hari lalu memintanya menjadi pendamping pengantin adalah hanya karena ingin Naomi diceritakan tentang kebaikannya semasa kecil dulu. Di tengah pidato, petugas keamanan datang menangkapnya. Sebelum dibawa pergi, Lesti mengatakan meski banyak hal yang menyakitkan, sampai kapanpun dia akan tetap menganggap Naomi sebagai temannya. Lesti dibawa ke kantor polisi. Sebagai hukuman, karena telah membuat keributan, polisi melepaskan chip di matanya. Lalu dia dimasukkan ke sel penjara. Di dalam sana, untuk pertama kali dalam seumur hidupnya, Lesti bisa melihat dengan jelas tanpa ada halangan chip. Lesti di situ melihat seorang pria yang juga sedang dipenjara di depan selnya. Ia kemudian memaki-maki pria tersebut dengan kata-kata kasar.
Padahal tuh bocah nggak ngapa-ngapain guys. Si pria yang nggak terima pun langsung balik memaki-maki Lesti. Mereka berdua terus-menerus memaki satu sama lain, saling mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur tanpa lagi harus berpura-pura bahagia. Film pun tamat.